kasih buat kedatangannya di sebuah dukungan yang besar buat saya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Ya, siang hari ini kembali kami mau belajar dengan kekuatan dan jaga kami dan biarlah Roh Tuhan yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan agar kelas kita ini berlangsung dengan baik dan kondusif, kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Nah, apa yang mau kita aturan apa yang mau kita lakukan sepanjang belajar bersama sekitar 1 jam atau 1,5 jam ini? Kira-kira apa aja? Mungkin kan? Kalau sudah bertanya, angkat tangan. Setuju? Setuju. Bertanya dan berbicara angkat tangan kita ya. Lalu ada lagi pendapat dari yang lain? Apa cukup itu saja, satu aturan itu cukup? Cukup angkat tangan? Aturan apa lagi yang bisa kita boleh terapkan saat kita belajar? Ya Bu Hani, kita boleh keluar dari bangkunya. Oh, kita boleh keluar dari bangkunya. Tertib ya Bu ya? Ya. Terus apalagi kira-kira perlukah kita berpartisipasi aktif selama belajar? Ya. Ini saya berharap bahwa ini bukan saya ngajari Bapak Ibu apa yang saya ingin share itu bukan karena saya udah mahir banget, tapi saya ingin berbagi pengalaman saja apa yang sudah dapat selama ini yang sekitar 2,5 bulan saya belajar. Nah ini sebagian ingin saya bagikan, semoga itu bermanfaat ya. Kalau misalnya saya ingin selain berpartisipasi aktif, saya ingin kegiatan ini kita ikuti dengan sungguh-sungguh, walaupun saya akan sebaya dengan Bapak Ibu, ini bisa diikuti dengan sungguh-sungguh, tapi juga penuh sukacita, serius tapi santai, ya. Mungkin saya tawarkan kesepakatan ini, apakah setuju? 1, berpartisipasi aktif selama kegiatan. Setuju. 2, mengikuti kegiatan dengan gembira dan sungguh-sungguh. Setuju. Ya. Kedua, menghargai pendapat setiap teman-teman. 4, mengangkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya, dan juga jika ingin keluar atau ke toilet kita naik. Apa setuju? Setuju. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan tentang materi yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu budaya positif. Siapa pernah dengar tentang kata budaya positif? Tradisi yang sering dilakukan. Tradisi yang sering dilakukan. Ada lagi? Kebiasaan yang membangun. Kebiasaan yang membangun. Ada pendapat lain? Nah, coba saya ada pertanyaan ya. Nanti pertanyaannya, kalau setuju berdiri, tidak setuju tetap duduk. Ya. Pertanyaan 1. Hukuman dapat mendisiplin anak. Yang setuju berdiri. Oke, pernyataannya begitu. Hukuman dapat mendisiplin anak. Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu-ibu dan Bapak, apakah itu bisa mendisiplin anak? Yang setuju silakan berdiri. Tidak setuju bersaja. Kau kubu ini. Boleh satu pendapat yang mengatakan setuju. Yang mengatakan setuju siapa? Memilih. Kenapa bisa mendisiplin? Supaya anak memahami. Berarti yang dilakukan itu salah atau memang salah ya. Karena kita kan memberi peringatan yang kedua, 3 kali kan perlu mereka. Disiplinnya itu, hukuman itu kita harus sesuaikan dengan keadaan yang ada. Bukan asal memberi hukuman. Untuk yang tidak setuju, yang dulu, ada yang bisa berikan, yang tengah ini bisa kompak. Nanti Sari, Bang Devi, kenapa tidak setuju? Beri kata-kata hukumannya diganti dengan sanksi. Itu kalau hukuman itu terlalu berat. Dan saya sudah coba dengan hukuman anak tetap mengulangi itu. Tapi ketika kita memberikan sanksi dengan diberi arahan dan dia mengetahui salahnya, sanksi itu akan menjadi mengerti. Oke, terima kasih Bu Tina. Sekarang 2, itu tentang hukuman atau yang Bu Tina bilang itu sanksi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku,
kemudian membersihkan halaman, itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang setuju silakan berdiri, tidak setuju duduk. Atau silakan. Dan menurut Bapak Ibu, kalau hukumannya bersifat kegiatan positif, misalnya suruh nulis RA kita, suruh menulis berapa kali, kalau hukumannya positif, apakah itu bisa mendisiplin siswa? Bisa. Tapi situ terusnya pemberian hukuman sih, kalau aku bilang kan dari awal pemberian Sebenarnya cuma ngajar hukuman nggak ya. Udah kerja. Wah, sebagian besar. Ya, nggak satu nih kita tanya. Menurut PTV kenapa tidak setuju bahwa pemberian hukuman yang bersifat positif itu bisa berdisiplin? Ini membaca buku itu positif, membersihkan halaman itu positif. Tapi ada hubungannya dengan kedisiplinan siswanya di mana? Ya makanya karena tidak Iya. Terima kasih. Tidak sekarang. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. betul. Ya, yang belum bicara ya. Yang tadi apa? Mengapa setuju? Ya, kebanyakan anak didik kita ini memang nggak tahu kenapa kalau kita kasih reward, mereka memang termotivasi. Jangankan hanya kita kasih reward nilai saja, misalkan penambahan nilai anak-anak berlomba-lomba. Oke. Selama ini menurut pengalaman seperti Iya. Oke. Terima kasih teman-teman buat kita semua sudah aktif memberikan pendapat. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar apa sih budaya positif itu. Nanti kita akan tahu ya mengapa tadi ada hukuman, ada penghargaan. Kelanjutannya nanti materinya akan ada. Kita akan tahu apa pengertian dari budaya positif dulu. Budaya positif adalah pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, keyakinan universal itu kebaikan yang umum di semua tempat. Ya. Tujuan budaya positif diterapkan yaitu untuk menumbuhkan siswa yang bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas atau disepakati. Kemudian menumbuhkan siswa yang menerapkan disiplin atau karakter positif dengan motivasi internal dari dalam hati. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menghindari terjadinya kekerasan fisik maupun verbal. Nah, di materi ini lumayan panjang, mari siapkan tenaga pikiran karena ada banyak materi. Tapi saya coba sampaikan secara sesuai dia kecenderungan. Sebelum kita bisa mengerti budaya positif, kita akan ubah dulu paradigma kita, pemandangan kita, pandangan kita. Saya akan minta dua orang coba relawan, silakan maju ke depan. Ayo, ya, siapa? Kita akan permainan coba buka. Mau apa boleh? A adalah orang yang akan menulis sesuatu itu. Sudah kalau A tuliskan satu hal, sesuatu yang sangat berharga di hidupnya. Ya, yang sangat berharga satu aja. Ya, jangan dikasih tahu, jangan sampai orang lain tahu. Rahasia sesuatu yang berharga ini. sangat berbeda. Sangat berharga. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara memberitahu kepala di tangan, jangan di dia. Dengan segala cara rayu supaya dia membuka dan membuka rahasia yang dia punya. Ya, waktunya 30 detik. Kita ada yang timer. Waktunya 30 detik. Ya. Boleh dari halus, rayuan mau sampai hati. Yang menggelitik apapun itu. Sampai dia berhasil membuka. Ya. Siap. Ini sudah. 30 detik ya. 1, 2, 3. Ayo, main. Komika, masih di hari ini. Udah dari lagu mana cak? Tahu dong.
Kan cuma tahu aja gitu isinya apa. Jangan bicara sini. Nah, habis. Oke, terima kasih. Sekarang kamu buka apa sebenarnya? Anak. Oh, anak. Oke, terima kasih. Yuk kita bahas. Saya mau tanya. Dari dua orang tadi, teman kita tadi yang kita pegang sesuatu, Mem ini mencoba ya mempengaruhi supaya Medika membuka, kan? Medika membuka. Bagaimana kontrol yang dipegang itu ada di siapa? Apakah di Mem atau di Medika? Di Medika, ya. Mem ini dengan berbagai cara ingin mempengaruhi, mengintimidasi. Cuma tadi harus banyak dengan berbagai cara. Nah, kita mau belajar. Selama ini ada beberapa pengertian yang salah, miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi kontrol yang ada di selama ini ada di sekitar kita. Ilusi yang pertama yaitu ilusi kontrol guru mengontrol murid. Selama ini kita berpendapat bahwa guru itu bisa mempengaruhi murid. Murid jadi taat sama kita, murid bisa nurut sama kita, gitu ya. Tapi kita nggak tahu nurutnya dia beneran dari hati atau karena takut, atau karena intimidasi, karena tekanan. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh memberikan pujian, kayak dari penghargaan. Secara jangka pendek itu seperti bagus loh, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita lihat gimana sih tulisan tuh kayak begini, itu seolah kita tidak mengkritik anak bisa berubah. Yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir bahwa kita ini orang dewasa bisa memaksa anak. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Setiap anak punya kemampuan kontrol dan dirinya. Ya. Jika kita ingin berubah, maka kita akan merubah paradigma kita. Paradigma yang seperti apa? Nah, ini pendapat dari Stephen F. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya. Selama ini yang kita ikuti adalah stimulus respon, jadi aksi reaksi. Kita menginginkan anak berubah dengan kita memberikan rangsangan. Kalau kau nggak kerjakan PR, harus ya. Kadang-kadang seperti itu. Atau dengan ujian, ayo segera kerjakan, nanti kasih hadiah. Ya, kadang dengan intimidasi yang negatif, kadang juga dengan positif. Ya, tapi kita lihat perubahan yang terjadi dari paradigma stimulus respon kita berubah ke teori kontrol. Di dalam stimulus respon dikatakan bahwa kebutuhan orang sama. Semua orang melihat yang sama. Bahwa satu kesalahan itu udah salah. Kita nggak melihat kenapa sih ini berbuat salah, kenapa tujuannya kita sering melakukan itu. Kalau teman-teman udah terlambat. Tapi di dalam teori kontrol, setiap orang itu berbeda, setiap orang punya gambaran yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Ya. Kedua, paradigma stimulus respon, guru mencoba mengubah pandangan siswa agar pandangan sama dengan guru. Seringkali kita gitu, ya. Dalam anak kita supaya makanya udah, pokoknya maunya begini, kamu harus nurut. Anak tidak diberi kesempatan untuk dia berbicara, untuk dia mengeluarkan pendapat. Ya. Mau nggak mau harus mau. Selama ini kita lakukan. Tetapi dalam teori kontrol atau teori pilihan, guru berusaha memahami pandangan murid. Jadi kita ajak anak ngobrol, anak bicara, ya. Selanjutnya adalah yang sering terjadi untuk stimulus respon adalah perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu salah melanggar hukum, salah melanggar konsekuensi. Ya. Tapi di dalam teori kontrol kita akan belajar bahwa setiap perilaku murid itu ada tujuannya. Nah kita cari tahu tujuan itu apa. Guru melakukan rujukan pemaksaan. Tadi, ayo dong berubah dong. Capek nih ngajarin kamu, tolong berubah. Ya.
Tapi di dalam teori kontrol kita adakan kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan bagi anak tersebut gimana bisa berubah sehingga menciptakan motivasi yang ada dari dalam diri. Kalau biasanya di teori stimulus respon, guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Kalau murid udah nunduk sama kita, mereka menang kalah. Kalau dia udah nurut ngerjain tulis kalimat 100 kalimat, berarti dia nurut, menang nih nurut, gitu ya. Bangga kita bisa menunjukkan murid itu rasanya bangga gitu ya. Tapi di teori kontrol, guru tidak bisa mengontrol murid dan kita akan berpikir model berpikir nanti menang. Murid menang bisa dipulihkan, guru pun menang. Nggak ada di sini yang menang kalah karena sebuah pertandingan guru dan murid. Ini dari perubahan paradigma dulu. Nah, seringkali dalam kata disiplin, pemahaman selama ini kata disiplin itu hukuman. Disiplin nih, ya. Padahal kata disiplin sesungguhnya adalah belajar. Dan dari kata disciple, benar ya? Itu murid atau pengikut. Jadi kamu mengembalikan arti dari kata tersebut. Selama ini mendengar kata disiplin itu orang langsung, gitu ya. Artinya hukuman. Lalu harus patuh. Kamu harus patuh. Dan setiap kali mendengar kata disiplin rasanya kita seperti nggak nyaman, terintimidasi. Nah, kita mau mengembalikan arti kata disiplin ini dalam budaya positif. Apa arti disiplin positif? Disiplin positif itu bahwa kita belajar untuk mengontrol diri kita mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan dengan nilai-nilai yang kita percayai dengan motivasi yang berasal dari dalam. Ini tujuan disiplin positif, menumbuhkan motivasi dari dalam murid kita. Ketika dia taat, bukan karena dia takut sama kita, bukan karena dia cuma sekedar nurut sama peraturan dan takut akan konsekuensi, tapi memang datang dari hati kita. Ya. Ini peran guru. Nah, ini tugas berat. Tapi apapun beratnya, kita akan mampu untuk melaluinya bersama dengan Tuhan. Peran guru menciptakan anak didik yang memiliki disiplin diri positif yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik atau internal, ya, bahasanya sama. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai. Dia melakukan bukan karena sebuah penghargaan, bukan karena hadiah, atau bukan pencapaian tertentu, atau menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau kita sudah berhasil menumbuhkan murid yang bisa belajar keluar dari hati sendiri, itu berarti kita berhasil. Kita masuk ke dalam perilaku murid. Perilaku murid yang salah sih maksudnya ya. Tapi yang salah besar ya nggak salah. Biasanya berhubungan dengan kebutuhan dan motivasi. Kita belajar 5 dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5. Nah, nih. Seringkali perilaku seorang siswa memiliki tujuan tertentu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang-kadang karena murid itu nggak tahu cara memenuhi kebutuhan dasarnya, akhirnya terjadi benturan. Ya, seorang siswa yang ingin cari perhatian supaya gurunya lihat dia, kadang-kadang dia melakukan pelanggaran cuma sekedar dia diperhatikan. Ya, dia ada banyak kebutuhan tapi dia nggak tahu cara memenuhinya. Jadi misalnya seorang anak tiba-tiba ambil makanan, ternyata dia nggak bawa makanan sama orang tuanya. Dia nggak berani ngomong, dia ambil makanan temannya. Itu salah satunya. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan biologis. Contoh ya seorang anak yang ambil makanan, misalnya tanpa izin. Nah, kemudian kebutuhan akan cinta kasih, ingin diterima, ingin dihargai. Ya, seorang anak supaya bisa diterima di kelompok tersebut, kadang bukannya dia menyodorkan kebaikan dia, kadang dia nggak ganggu. Ngeganggu supaya justru begitu ya, karena dia nggak tahu caranya. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan atau aktualisasi diri. Ini dilihat bahwa dia pintar, gitu. Sebenarnya jawab dulu, pokoknya dia dulu, ya. Keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan atas pilihan. Misalnya dia ingin bebas dari pelajaran bahasa Inggris, bentar dia toilet, bentar dia toilet, ya. Kelima, kebutuhan akan kesenangan, ya. Abis ngerjain dia maunya lari-lari, muter-muter, dia senang hatinya, ya. Jadi kita belajar kalau ada masalah, berarti anak itu memiliki kebutuhan tertentu. Dari kebutuhan kemudian kita masuk ke motivasi. Motivasi, kemudian penghukuman, penghargaan, dan kita belajar tentang restitusi.
Motivasi itu dorongan yang timbul sadar tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan ya, dengan tujuan tertentu. Motivasi ada 3 menurut dia dan dosen. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu berarti motivasi dari luar. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ujian. Itu juga motivasi dari luar. Nah, ini yang harus kita di sini. Ketiga, untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan sendiri, apa sih jadi tujuan kita jadi manusia apa sih? Ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu tujuan kita. Memunculkan motivasi internal di dalam diri anak untuk melakukan sesuatu yang positif, yang berhubungan dengan disiplin positif, pembelajaran. Nah, ini ciri-ciri hukuman. Hukuman biasanya tiba-tiba. Ketika anak lari, kita suruh dia berdiri atau kita suruh dia balik pulang. Ya, tidak terencana. Bersifat satu arah, anak dilibatkan dan tidak ada kesepakatan. Ya, bisa berupa fisik atau verbal. Kamu, gimana sih? Kadang-kadang bukan kata-kata yang ini ya. Bilangnya nggak ngerti-ngerti. Itu sebenarnya kita belum hukum. Karena kita menjudge anak itu nggak ngerti-ngerti. Hukuman efeknya adalah menyakiti siswa. Sadar atau tidak sadar itu melukai siswa. Ya. Bedanya dengan konsekuensi apa? Sebenarnya beda tipis ya. Yang ini tidak terencana, konsekuensi terencana dan kesepakatan. Oke, kalau terlambat, konsekuensinya apa? Gitu. Ya. Konsekuensi ini sebenarnya harusnya tindakan langsung yang berhubungan dengan tingkah laku. Yang salah, misalnya ketika dia menumpahkan air, dia suruh ngepel. Itu masih ada hubungan. Kalau hukuman, saya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, kayak tadi yang Devi bilang. Terlambat disuruhnya bersihin sampah. Sebenarnya tidak ada hubungan. Ya. Konsekuensi biasanya berhubungan dengan perbuatan salah yang dilakukan. Ketika dia coret-coret buku, ya, murid sudah mengetahui konsekuensi apa. Ciri-ciri konsekuensi tetap menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka pendek. Ya. Kedua, guru memantau, mengawasi. Ya, gimana ini taat atau enggak. Sekarang penghargaan. Penghargaan pada masa jangka pendek itu bisa bermanfaat. Tapi dalam jangka panjang ternyata penghargaan itu tidak bisa menimbulkan motivasi dari dalam, tapi justru mematikan banyak hal. Pengaruh jangka pendek itu jangka pendek dia nurut. Ya, kalau bisa jangka panjang. Cuma gini, setiap kali yang dikasih hadiah dia nggak mau belajar. Setiap kali yang dikasih hadiah dia mau belajar. Ya. Kedua, penghargaan tidak efektif untuk menimbulkan motivasi. Berikutnya merusak hubungan. Maksudnya apa? Biasanya anak yang dapat penghargaan akan dibenci oleh temannya. Jadinya, dia lagi gitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Dalam sebuah studi kasus, sebuah penelitian, orang yang dikasih penghargaan makin lama kreativitasnya malah mati karena udah dapat luas ya, udah mau apa lagi, udah gak ada pencapaian yang mau dia tingkatkan lagi. Penghargaan menghukum, biasanya suruh menghukum, biasanya juara 1 sama juara 2 bedanya gitu, karena yang dikasih hadiah cuma juara 1, ini juara 2, itu kalau 0, sekian poin gitu ya, kita udah udah ngapain lagi sih, udah biasa aja. Menghukum, mengurangi ketepatan dalam sebuah studi kasus juga ada perlombaan gitu untuk tebak nama, siapa yang benar dikasih, terus kelompok lain nggak dikasih, tebak nama aja. Nah, di kelompok yang tebak nama dikasih uang, makin lama kecepatannya makin berkurang tebaknya. Ya. Kemudian menurunkan kualitas. Dalam sebuah penelitian seorang mahasiswa jurnalis, ketika dia dikasih penghargaan, pertama-tama semangat. Lama-lama karena udah menikmati apa yang dari penghargaan itu, kualitas tulisannya makin menurun. Hampir sama dengan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan ini hanya memberi semangat pada jangka pendek. Nah, sekarang kita bermain lagi. Kalau hukuman angkat tangan ya, tangan 2 kan gerak. Kalau konsekuensi tangan 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat keserpot. Itu sama sih. Yang hukuman, yang
konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Mbak, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. 5. Menggantikan kertas tugas teman. Ya, nah, tadi memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kamu. Yang itu Ya, hubungan tidak ada. pelajarannya konsekuensi itu ada pada oke, jawab dulu ya. Ya, kata sekali itu hukuman dari lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman membersihkan coretan yang dibuatnya konsekuensi. Kemudian push up karena tidak menggunakan masker itu hukuman. Ada relasi. 5. Membagikan kertas tugas konsekuensi dan lari menuju lapangan karena terlambat kerja OK itu sekaligus pemanasan karena temannya di bulan pemanasan. Ya, termasuk konsekuensi. Itu ada penyedaran. Masih 40 slide tadi. Sekarang ini posisi kontrol yang sering kita lakukan menghadapi pelanggan murid. Ada 5 posisi kontrol. Posisi seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan dari hukuman fisik atau verbal. Biasanya kalimatnya adalah menurut nggak? Kalau menurut saya gini. Seorang penghukum selalu berpikir bahwa hanya hukuman yang bisa mengubah seorang siswa. Kalau nggak dihukum nggak bakal berubah nih ya. Itu seorang hukum. Tiba-tiba gitu ya nyuruh anak dan buang sampah dia harus nyapu misalnya gitu ya. Seperti tadi ciri-ciri hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini biasanya bersuara terbuka namun tunjukin kekecewaan karena ada anak yang tidak dijaga baik. Atau kerjanya salah dulu, ya. Kamu tidak kasihan sama Neng, sama kedua orang tuamu tuh udah capek-capek. Kamu gak kasihan sama teman-teman, gimana sih? Ayo dong berubah dong. Ngomong nggak tinggi enggak? Sampai membuat anak itu nggak nyaman. Gitu ya. Kita bosan apa? Tadi gini terus, gitu ya. Yang ketiga teman. Teman ini tidak menyakiti, tapi tetap mengontrol murid dengan persuasif. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti dibantu. Ya, ayolah bantu ibu. Ya, udah. PR-nya nanti dibantu, misalnya gitu ya. Itu teman, jadi nggak memberikan apa? Dengan bahasa besar, cuma nggak mengubah murid, cuma biar tuh nurut, tetapi nurutnya ini akhirnya efeknya ketergantungan. Begitu dia tidak nurut, kelakuan awalnya berubah lagi. Ketika masih ada guru itu, dia kan nurut ngerjain PR gitu ya. Nah, begitu pindah guru yang agak strict atau apa, dia nggak akan senurut ketika dengan guru yang seperti tadi teman. Ya. Yang keempat, memantau. Hanya kebanyakan kita nih, termasuk saya. Ini tugasnya monitor, ngawasin, kalau ada masalah, ayo peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah yang kelima, ini yang kita mau. Kita mau berlatih jadi seorang PTS. Manager, guru yang berbuat sesuatu bersama dengan murid, mengajak murid berkolaborasi, mempertanggungjawabkan perbuatan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang kita tanyakan kalimat yang digunakan biasanya apa yang kita yakini? Apa rencanamu untuk memperbaiki? Yuk kita cari solusi sama-sama. Saya nggak mau cari yang salah, yang benar mana. Kita, gitu ya. Nah, untuk menjadi manajer ini kita ada pendekatan yang dinamakan restitusi. Nah, kita Tuhan kan juga bilang nih bahwa kita nggak boleh membangkitkan amarah ada anak-anak kita, ya kan? Menurut saya nggak cuma buat bapak-bapak ya, tapi kan ya firman Tuhan ini juga buat kita. Janganlah memicu anak-anakmu untuk menjadi marah, tapi besarkanlah mereka dalam disiplin dan nasihat Tuhan. Ya, nah
kita mau hal baru yaitu tentang restitusi. Kalau tadi menghukum, konsekuensi, kali kita udah sering melakukan itu. Sekarang kita restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Bisa juga restitusi dikatakan proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kita mau dorong anak itu, kamu tuh mau pengen jadi anak seperti apa sih? Apakah kamu mau pengen jadi anak yang tidak taat? Apakah kamu mau pengen jadi anak yang taat? Kita coba dorong itu keluar dari hati ini. Ya. Nah, ini landasan konstitusi. Konstitusi berlandaskan bahwa kesalahan adalah hal yang normal setiap orang melakukan kesalahan. Setiap manusia itu tahu ketika berbuat salah. Semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi orang yang tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Proses dari restitusi akan membuat setiap individu karena dirinya dapat menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Kita nggak ngejudge murid, tapi mengajak murid itu memperbaiki kesalahan dia. Proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Nah, individu yang tumbuh pada proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal biasa, sehingga dia akan melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Ketika ada orang lain yang salah, dia nggak akan menghukum, gitu ya. Tapi dia akan, oh iya, apa-apa, yuk kita perbaiki kesalahan ini yuk. Ya. Restitusi itu kalau dalam ini itu pengembalian seorang anak dari posisi salah, dipulihkan, lalu dia akan menjadi pribadi yang positif. Ciri-ciri restitusi. Bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau memang dia nggak mau dia hukuman, apa? Ya. Jadi restitusi ini bukan suatu pendekatan yang strict gitu, enggak. Ya. Restitusi menuntut anak melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita nggak mempersalahkan terlalu panjang kesalahan dia, tapi kita masuk ke karakter yang dia mau inginkan apa. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Dia tidak lagi minder, dia tidak lagi merasa orang yang paling bersalah, gitu ya. Tapi dia memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, ini langkah restitusi ada 3. Makanya disebut segitiga karena dia berbentuk segitiga. Langkah pertama yaitu validasi kesalahan. Validasi kesalahan. Kedua, yang pertama menstabilkan identitas dulu, ya, stabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini urutan-urutan atau kata kalimatnya. Kalau ini melakukan restitusi. Yang satu, menstabilkan identitas itu tujuannya mengubah identitas anak dari yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan berpikir positif. Validasi kesalahan atau kebutuhan yaitu untuk mengetahui alasan, tujuan, atau motivasi kebutuhan yang ingin kita capai. Menanyakan keyakinan yaitu menghubungkan siswa dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah dari orang yang dia inginkan, serta menumbuhkan motivasi internal. Kalimat pertanyaannya seperti ini. Alun stabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yuk, mari. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Kemarin waktu siapa Rizky yang mempelin. Kamu kesel. Enggak mau ngomongin makan. Iya, mandiri juga kesel kok. Gituin. Tapi masa mau kesel terus. Enggak, gitu ya. Marah terus, lalu dia mau berdiri. Yang kedua, validasi kesalahan atau kebutuhan. Kamu pasti punya alasan kok melakukan itu. Ya. Karena setiap tindakan itu pasti ada motivasi tujuan.
Itu yang kita cari. Ya, alasannya kenapa sih? Nah, menanyakan keyakinan, kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Jadi ada kalimat-kalimat, kalau mau lengkap saya coba tutup dulu kalimat ini, saya ya, ada di sini ya. Ini kalimatnya lumayan, biasanya juga mengerti. Nah ini kalimat menstabilkan identitas. Wah, semangat. Sampai sini aja ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tertarik mencari solusi. Kamu berhak merasa marah, misalnya kamu ngomongin dong marah, ya, kamu berhak marah. Oke, ya. Kemudian validasi tindakan. Wah, kamu pasti punya alasan, kamu bangga sama dirimu sendiri, boleh. Kita memberi ini dulu kepada mereka bahwa tindakan mereka itu bukan kita apa ya? Oke, ini kesalahan dia bukan, ya. Tapi kan kita mencari solusi. Jadi kita seolah-olah kita samakan dulu nih. Kalau kayak kita orang mau ngomong anak kecil kan kita duduk nih. Jadi kita duduk dulu, iya. Oh, memang juga bisa marah kok. Lain masih marah, gitu ya. Sehingga dia akan bersama kita dulu, ya. Kita boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi tambahkan kamu marah ya. Tapi tambahkan sikap yang lain, menjaga diri, kesabaran, gitu ya. Kemudian kalau misalnya menanyakan keyakinan, apa sih yang kita inginkan, nilai apa sih yang kita percayai, kita mau jadi orang seperti apa, ya? Sudah sampai tadi, sudah ya. Cukup sebelum saya lanjut, adakah yang ditanyakan? Atau nunggu semua selesai dulu? Itu semua selesai. Selesai ya. Kan tadi di dalam konstitusi ada keyakinan. Nah, nanti kita akan membuat ya keyakinan. Itu seperti apa? Apa bedanya dengan peraturan? Nah, ini kalau kita melakukan langkah melaksanakan restitusi. Ketika kita menemukan murid kita yang melakukan kesalahan dan perlu direstitusi, kita perlu ciptakan suasana nyaman. Jadi restitusinya jangan pas lagi rame. Ya. Itu bukan man. Iya, iya. Ajak murid berpikir dan menganalisa kesalahan atau masalah. Ya. Beri kesempatan murid memikirkan solusi yang terbaik. Nah, kalau anak kecil itu kan bingung ya, apa solusinya nggak ngerti. Nah, kita bisa tawarkan, mau nggak baik, mau nggak berubah. Kan besar itu mesti bisa solusi apa? Misalnya ada anak yang masuk dari kemana dari sopot, kita tanya apa solusi yang bisa kamu berikan? Kalau anak besar mungkin bisa. Tapi kalau anak kecil bingung kan berapa itu? Mau nggak kamu benerin kayak kemarin di kelas tuh matahin stick lamp, ya. Jadi ada teman, ada anak bawa stick lamp, sebenarnya nggak keluarkan dari tempat pensil, tapi teman yang satu mungkin tahu kepo, diambil, jadi dia putar yang kekencengan apa gitu itu patah. Ya saya restitusi dalam keadaan panggil ke depan, gitu kan. Katanya alasannya cuma karena ingin tahu aja. Ya udah sekarang gimana? Nanti harus ganti mau nggak? Ini mau. Jadi kita perlu lakukan. Nah, sekarang kita mau ke keyakinan. Kan tadi ada kan, apa keyakinan kita? Apa nilai yang mau kita percayai? Nilai apa yang kita mau tambahkan di dalam dirimu? Nah, sekarang kita mau belajar mengenai keyakinan. Sekarang kita jawab, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Siapa yang mau jawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mau jawab? Kenapa harus pakai helm? Supaya selamat. Mengapa kita memiliki
penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang harus datang tepat waktu? Yang Bapak Ibu ya, Ibu sebutkan tadi sebenarnya adalah nilai-nilai universal yang masuk ke dalam keyakinan kelas. Ya. Nah, ini ya. Bahwa pakai helm itu untuk keselamatan, ya keselamatan. Kedua, ketika kita pakai masker, mencuci tangan setiap saat, itu keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, ketika kita harus datang tepat waktu, harus tanggung jawab dan disiplinan. Inilah yang disebut dengan nilai keyakinan. Ya, kalau peraturan itu begitu detail dan konkret banyak, yang banyak sekali. Bayangin kalau ada 30 peraturan dengan 30 konsekuensi, mana ngakalinnya? Ya. Jadi kita mau belajar setingkat lebih tinggi dari peraturan. Bukan berarti peraturan itu nggak boleh, peraturan tetap ada. Kayak tadi sebelum kita belajar, saya ajak kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dipakai saat kegiatan sekian waktu ya. Dalam waktu terbatas ya kesepakatan kelas. Kalau itu langsung. Tapi kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai yang mau kita wujudkan sepanjang dalam 1 tahun. Nah, tahun depan evaluasi nih, keyakinan ini akan berlanjut atau diubah? Apakah sudah tercapai? Ada yang mau dihilangkan atau mau ditambah? Itu keyakinan. Kalau kesepakatan hanya saat kita kegiatan tersebut, tetap harus ada peraturan. Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai universal dan disepakati tanpa paksaan dan diyakini bersama untuk dilaksanakan semua warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal kayak tadi, dan keselamatan. Kayak kita anak nggak boleh lari di koridor, sebenarnya keselamatan itu. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Karena kita disiplin positif, kalimatnya pun harus positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga. Untuk kelas rendah 3 atau 4. Ya, kalau secara keseluruhan 3 sampai 7. Ya, 3 atau 4, kelas tengah-tengah sampai 5 atau 6, nah kelas besar itu harus 7. Kalau kelas SMP SMA udah 7 dirinci lagi. Kalau besar ya. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas ini harusnya dibahas setiap awal tahun ajaran yang sangat urgent diterapkan di masa itu apa, dan itu bisa berubah. Gitu. Sesuai kesepakatan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan surat pendapat. Jadi diskusi yang menentukan bukan guru, walaupun mungkin guru udah punya patokan ya, bisa. Tapi Anda diajak berbicara dulu sehingga mereka merasa bahwa itu adalah milik mereka. Ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah sekarang kita mau lihat perbedaan pembagian peraturan dengan bentuk nilai-nilai universalnya. Nah, contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti sebenarnya keyakinan kelasnya memang menjawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga untuk menghormati orang lain dan juga untuk komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan itu untuk menghormati orang lain dan juga menjaga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, jadi untuk nilai kesehatan. Bergantian menunggu giliran, nilai menghormati orang lain dan juga bersabar, pengendalian diri. Gunakan masker, nilainya yaitu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nilainya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, nilai-nilai ini yang kita munculkan, gitu ya, di dalam keyakinan kelas. Urutannya dari mulai peraturan sampai budaya positif ada dalam skema berikut ini. Nah ini, peraturan kelas dari peraturan kelas kita naik ke keyakinan kelas. Nanti akan terbentuk lingkungan yang positif, baru nanti kemudian akan terbentuk budaya positif di
sekolah. Ya. Setiap orang kita membayangkan bahwa murid-murid kita adalah anak-anak yang menghormati orang lain, bertanggung jawab, disiplin, menjaga keselamatan diri maupun keselamatan orang lain. Kan selama ini impian kita itu, ya. Jadi kita melangkah mau lebih maju lagi masuk ke dalam budaya positif. Kalau diuraikan dari semua yang sudah saya sampaikan, ini bagiannya seperti ini. Ya, ya, nafas. Ya, disiplin positif berdasarkan dari manual atau dari pilihan dari Dr. William Deser. Ya, dari berbagai teori itu satu yang diambil yaitu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kontrol ada pada diri kita sendiri. Lalu dibuat ke dalam makna disiplin artinya adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia sesuai nilai-nilai yang dipercaya, dan itu tumbuh dari motivasi internal. Ya, nah dihubungkan dengan teori motivasi bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan ada 3, yang kita mau arah kita adalah ke sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi seluruh tindakan kita, tindakan pembelajaran anak bukan untuk cari penghargaan atau takut sama orang tua, takut dihukum dan lain sebagainya. Dari untuk menghargai diri kita lalu masuk ke nilai kebajikan dan jadilah keyakinan keras. Ya. Model berpikir yang akan kita terapkan yaitu menang-menang. Kita nggak usah bangga ketika anak nurut sama kita. Rasa diri kita menang. Ya. Hanya nurut gitu ya. Kita mulai coba ubah. Kita mau berkolaborasi dan membuat konsensus kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru bagi anak kita untuk bisa bertumbuh lebih baik. 5 posisi kontrol, ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau. Kalau penghukum itu kalau menghindari ketidaknyamanan, penghukum dan rasa membuat rasa bersalah. Teman dan pemantau itu biasanya berhubungan dengan hadiah, penghargaan. Sedangkan kita seharusnya jadi manajer yang mampu memunculkan motivasi internal di dalam diri. Kalau ingin memunculkan motivasi diri internal, langkah yang diambil adalah segitiga restitusi dengan 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari yang ketiga ini, realitas kebutuhan berhubungan dengan realitas yang berbeda, bahwa setiap orang punya gambaran, memahami pandangan, ada kebutuhan 5, yaitu kebutuhannya bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan diri atau aktualisasi. Itu dari rangkuman. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Kalau ada yang nanya, saya nanya. Mau nanya, untuk keyakinan keras dengan kesepakatan keras, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kesepakatan kelas dipakai sebenarnya hampir mirip ya. Keyakinan itu bisa jadi kesepakatan, tapi keyakinan kesepakatan bisa menggunakan aturan-aturan yang rinci dan konkret. Sementara keyakinan mengambil nilai-nilai kebajikan, kayak nanti menjaga keselamatan, saling menghormati satu dengan yang lain, itu kan abstrak. Tapi di dalam kata menghormati itu banyak tindakan-tindakan. Ya. Terus kalau kesepakatan kelas yang temporary kayak tadi, setiap kali kegiatan, setiap kali mengajar, itu bikin kesepakatan kelas yang bisa dicapai di 1 atau 2 jam kita ngajar. Kalau mereka sedikit ribut, tidak, ayo kesepakatannya apa? Ya, memang cukup capek, tapi itu kan supaya kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri Anda. Makasih, Mbak Desi. Ada lagi? Mungkin? Ada pertanyaan? Ya, Mbak Desi. Aku nggak menjadi pertanyaan kelas itu kan, maksudnya pengalaman di kelas saat mengajar ya. Kita nih sebagai wali kelas udah bisa mengajarkan anak-anak kedisiplinan. Tapi ketika pergantian pelajaran dengan guru yang berbeda, berubah lagi aturannya. Ada yang tidak bisa tegas. Kalau wali kelas, saya pribadi selalu tanamkan untuk kesepakatan kelas yang kita buat di awal belajar, dan mereka sudah nurut. Tapi ketika pergantian guru itu nggak sama. Jadi itu yang membuat kadang sebagai wali kelas lelah.
gitu loh. Ini mau dibawa kemana anak-anak kita kalau ada di antara kita sendiri nggak sama gitu aturan antara kelasnya. Jadi bagaimana solusinya supaya kita nggak capek menghadapi murid kita sendiri? Kita sudah tanamkan kedisiplinan, tapi di guru yang lain berbeda, disiplinnya berbeda. Ini saya bisa lemparkan ke teman-teman yang punya pendapat. Mungkin kita bisa berbicara dengan guru yang kita rasa itu udah tegas, tapi teman kita kurang tegas. Mungkin bisa kita diskusikan untuk mendatangkan. Saya diskusikan dengan guru yang bisa mengajar. Ada lagi? Ya, mungkin kita tambahkan bahwa memang perlu ada satu persepsi seluruh guru yang ada di tempat ini, gitu ya. Kalau satu dengan yang lain sama, ya, bahwa hal begini nggak boleh, ini nggak boleh, atau sama-sama keyakinan kelasnya itu sama, gitu ya. Misalnya dengan kelas kita menjaga ketertiban, guru juga harus ketika anak mulai muter-muter tidak jelas, guru harus mulai, ayo pemimpin kita apa, jaga ketertiban. Tapi guru juga harus lebih punya cadangan tugas. Kadang-kadang kan seringkali guru cuma punya cadangan tugas ternyata anak cepet dan dia nggak punya ini lain, gitu ya. Nah, makanya guru harus benar-benar ketika masuk kelas kita sudah punya tugas umum dan tugas cadangan supaya mengurangi, kan kayak di kelas saya juga gitu, ada yang sudah cepat, bisa harus kasih lagi supaya mereka nggak berani. Ada memang izin-izin, misalnya memang kalau udah selesai boleh main, boleh, tapi tetap tertib, tidak ganggu teman. Jadi ada kesepakatan, ya, sehingga tetap kelas itu dalam kondisi yang baik. Nah, kalau dari saya nanya, apakah semua materi, semua persoalan perilaku anak yang salah harus direstitusi? Dan memang hari 10 murid, apakah semua restitusi? Habis waktunya restitusi anak. Gimana? Coba kayak tadi yang tadi di proses tadi pagi kan, saya nggak tahu beberapa orang disuruh berdiri ya, gitu ya. Apakah setiap pelakuan salah anak yang tidak tertib dan tidak sesuai keyakinan atau tidak cepat harus direstitusi? Melihat kebutuhan yang Melihat kebetulannya betul. Yang mana yang harus direstitusi? Yang sudah berulang, ya, perilaku salah yang sudah berulang. Pertama kan pengamatan nih. Kayak misalnya nih satu kedua pengamatan oh masih diulang. sesuai yang sering pertama. Nah, karena gimana supaya aduh restitusi gimana tugas kita banyak ini itu ngurusin ini itu. Nah, jadi ada jalan keluar yaitu dengan kita sebut intervensi 30 detik. Kalau boleh ribut, yang saya itu bisa diaktifkan. Apakah kami berbuat seperti itu? Apakah kamu pengen jadi murid tidak tertib? Nanti kan berubah lagi. Berulang lagi kan? Nah itu dia bilang, ayo kita cukup belum? Sudah kamu melaksanakan keyakinan? Apa saat kamu ini sudah jadi anak yang kamu mau? Kelakuan seperti itu sudah baik? Anak satu kan maunya baik dan tidak baik, ya. Anak gini, misalnya ayo kayak gitu udah benar belum? Nah itu bisa dipakai, ya. Kapan kamu siap? Mau ribut? Anak mau belajar masih ribut? Kapan kita bisa mulai? Nah makanya perlu kesepakatan kita wali kelas dan juga guru bidang yang masuk ke kelas kita. Sebelum anak kondusif, jangan langsung kasih materi gitu loh. Karena pembentukan karakter lebih penting daripada materi. Dari mah kalau anak kondusif materi gampang, kita masukkan gampang. Jangan tiba-tiba kita masuk, kalau ada salah begitu bego, icebreaker atau apa, please. Itu dia nggak punya cadangan apa-apa. Ya, jadi mungkin perlu manajemen pembelajaran yang lebih ditingkatkan. Peraturannya seperti apa? Keyakinannya seperti apa? Seharusnya kamu berbuat apa? Gitu ya. Apa yang bisa dibantu? Kalau dalam keadaan pembelajaran yang anak tidak ngerti, apa yang bisa dibantu? Apa bisa melakukan? Nah, seperti itu. Jadi tidak setiap kesalahan anak itu kita restitusi. Jadi nanti harus dari materi ini bingung lah semuanya lagi gitu ya. Tapi restitusi ini membantu untuk
satu contoh nanti saya akan nah ini penerapan yang sudah di kelas saya ya. Saya sudah membuat kesepakatan kelas setiap awal belajar. Jadi setiap awal belajar bisa berubah-ubah. Ya, bisa misalnya mengikut kegiatan dengan sungguh-sungguh, saya tulis kadang pakai mulut aja. Tapi sebelum belajar saya terus ingatkan. Kesepakatan kita apa? Ketik men, oke. Apalagi yang sungguh-sungguh men, apalagi dengerin guru bicara, oke. Apalagi tugas dikerjakan sampai selesai. Ya memang di dalam proses tetap ada, karena kan ini waktu anak, atau berapa anak, sifat anak macam-macam gitu ya. Tapi kan di sini ayo kesepakatannya apa? Ya. Nah, ini tentang kesepakatan kelas di setiap awal kegiatan. Ini saya sudah membuat keyakinan kelas. Step keyakinan kelas seperti ini. Jadi waktu tiba-tiba ini ya. Pertama kita curah pendapat tentang peraturan di kelas. Nah, saya ajukan pertanyaan ini. Kalian ingin kelas seperti apa sih? Mau tertib mana? Ya kalau mau tertib harus seperti apa? Wah, mereka nulis peraturan. Saya kasih kertas yang bisa nulis dengan yang tidak di mix ya. Kamu maunya apa? Tidak boleh gini. Tulis saja. Semua pendapat mereka mau kalimat positif, mau kalimat negatif, tulis saja. Tidak boleh ngomong kasar. Toilet minta izin, tulis saja. Semua tulis. Main satu kertas boleh berapa? Terserah, bebas. Paling sedikit 10 peraturan. 10 peraturan. Habis itu tempel kita bacain. Oh ya, tidak boleh kasar. Oh ya, tidak boleh nulis, tidak boleh ngomong. Ya, tulis aja semua. Nah, mesti baca. Tahap yang kedua dari kalimat itu kan campur tuh. Ada yang kalimat udah menjaga kebersihan yang udah positif tanpa ada kata tidak. Ada yang pakai kata tidak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh medium pensil, tidak boleh ini. Campur. Itu kalimat harus campur. Langkah kedua, kita ubah kalimat yang tadi belum positif menjadi kalimat yang positif. Yang sudah misalnya mau boleh berbagi, boleh, bagus. Yang ini tidak boleh terlambat, kan? Tidak boleh terlambat kita ubah. Nah, datang sebelum bel berbunyi atau tepat waktu. Jadi kalimat yang ada kata tidak boleh ngomong kasar. Nah, kita ubah. Kata sopan, kita ubah, ya. Setelah diubah jadi beberapa, ya kalimat-kalimat itu dari yang sebagian negatif menjadi kalimat positif, barulah di situ kita mencari nilai-nilai kebajikan. Itu kan 10 itu kita kelompokkan. Misalnya yang berhubungan dengan kedisiplinan yang mana? Berkata sopan, digabung dengan tidak boleh ganggu teman. Yang tadi itu masuk ke dalam nilai menghormati, misalnya gitu. Nilai saling berbagi, kemudian masuk ke dalam nilai saling menyayangi. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang di sini baju harus bersih, itu berhubungan dengan menjaga kebersihan. Jadi beberapa kalimat yang menilai kebajikannya sama, kita kumpulkan jadi satu nilai. Jadi dari 10 itu, akhirnya kita tarik kesimpulan yaitu bahwa keyakinan kata Abraham saling menyayangi, saling menghargai, bersikap tertib. Tertib ini masuk ke dalam disiplin, ada kata-kata aku tadi jadikan satu tertib. Karena nomor satu kalau kebanyakan, ini sudah kebanyakan, kan mereka maunya segitu, ya sudah, gitu kan. Berkata sopan atau bersikap sopan, saya nggak pakai kata berkata karena sikap sopan itu nggak cuma perkataan, tapi juga perbuatan. Misalnya lewat orang, minta izin, bersikap sopan. Makanya saya berkata bersikap sopan. Terus menjaga kebersihan. Nah, ini 5 nilai-nilai kebajikan yang kelas 1 Abraham sudah buat, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga praktekkan. Nah, ini salah satu segitiga. Ini bisa disetel nggak ya? Nah, ini kasusnya adalah Gabriel Egilbert ngomong kasar. Ini cuma dari kesenangan aja. Kebetulannya cuma dari kesenangan, dari ikut-ikut sama. Atau tujuannya apa namanya?
Sharing. Yang ditanyakan bukan sharing. Ada lagi? Kalau tadi tanya lagi. Kalau dari restitusi berkali-kali nggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita turun tingkat. Harusnya kita kan manajer. Ya udah kita turun jadi pemantau. Kalau memang hukuman dan konsekuensi itu pasti harus kita lakukan, tidak apa-apa, gitu ya. Ini bukan dosa sih, hukuman konsekuensi itu tidak dosa, enggak. Cuma tidak mungkin dari diri kita harus perlahan-lahan masuk ke dalam segitiga restitusi dan membuka kita jadi manajer dan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak ketika dia ingin berubah atau menanamkan nilai-nilai disiplin positif dalam dirinya, kan? Termasuk dalam diri kita sendiri. Saat kita melakukan sesuatu bukan karena ada sesuatu yang mau diinginkan gitu, tapi memang di dalam dirinya ini loh nilai yang aku percayai, ini loh nilai yang ingin aku terapkan dalam diriku, ya. Ya kita udah mau di ujung. Ini refleksi saya ketika kita melaksanakan penerapan budaya positif di kelas, bahwa siswa lebih mudah diarahkan, kegiatan lebih lancar, lebih nyaman, tidak mengurangi anak-anak itu tetap ada satu dua yang bergerak masih, tapi tidak so crowded sebelumnya. Karena saya tinggal bilang bahwa keyakinan kelasnya apa, ya. Karena kalau satu didiamkan, satu lama-lama 5 orang jalan mundur, makin dapat rezeki. Jadi kalau udah satu jalan, gitu ya, ayo keyakinan kelasnya apa, mereka akan duduk, ya. Siswa tahu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kelas yang diinginkan sesuai kesepakatan. Karena kesepakatannya udah ada. Kesepakatannya apa? Tertib men, udah masih jalan tertib enggak, mereka akan duduk. Walaupun nanti mamanya begini lagi, namanya anak ya. 4. Penanganan perilaku yang tidak sesuai keyakinan kelas lebih terarah dengan menggunakan segitiga restitusi dan juga bisa memahami motivasi dan kebutuhan siswa. Kemudian yang belajar dari diri saya adalah guru berusaha meningkatkan diri menjadi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Saya akan belajar tahap demi tahap, mungkin ya kadang kita turun, kadang kita naik lagi sesuai kebutuhan situasi kondisi kelas. Yang pasti kita akan menerapkan lebih lagi tentang budaya positif supaya anak belajar, anak berubah, itu belajar dari motivasi hati. Itu yang kalau Bu Iin bilang kan selalu dari hati. Nah, ini ada pertanyaan refleksi buat kita semua. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi ini? Ada yang bisa mewakili satu atau dua orang? Pemahaman apa yang berubah sebelum tahu tentang materi ini dan sesudah tahu materi ini? Ya, meminta. Tadinya kan kalau misalnya yang disiplinanan itu lebih ke hukuman. Nah sekarang kalau dari belajar ini lebih berarti yang lebih baik itu melakukan restitusi konsekuensi. Oke, terima kasih Menika. Nah yang kedua, apa perbedaan nyata antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman biasanya dari sepihak, biasanya dari yang memberi hukuman, konsekuensi kesepakatan. Tapi restitusi ini cenderung ke permasalahan dari anak kita coba cari tahu permasalahannya dari mana, jadi lebih fokusnya dari anaknya yang bermasalah. Nah yang bermasalah anak yang menyelesaikan, itu kalau restitusi. Kalau hukuman dari kita, anak cenderung untuk hanya kemudian dia harus dapat lain. Iya sama, kalau hukuman karena dari satu arah mungkin dulu kalau konsekuensi ya kesepakatan dia terima sih karena sudah ada kesepakatan. Tapi kalau restitusi itu pemberesannya lebih dalam. Ya. Apalagi sih kalau restitusi biasanya kalau kita ngurusin anak tuh terakhir kita ada doa. Gitu kan kayak bukan video. Biasanya kita ada mereka doa kalau mau bermasalah kayak kemarin 3 Gilbert sampai kita suruh doain masing-masing. Gitu kan, kalian mendoakan gitu kan. Kita tutup sebagai ciri khas sekolah kita gitu ya, restitusi kita aja mereka berdoa. Gitu kan seperti ini. Dan hubungkan juga dengan firman Tuhan. Kalau hukuman lebih menyakiti dan kalaupun taat jangka pendek. Konsekuensi mungkin lebih naik sedikit tapi tetap jangka pendek. Nah, restitusi bisa lebih memunculkan motivasi intrinsik anak. Ya. Apa rencana ke depan untuk menerapkan materi ini? Kira-kira ibu-ibu semua
buat keyakinan pas itu. Jadi Mas dulu ya. Oke. Ini diterapkan ke depannya atau hanya akan menjadi ilmu yang bilang begitu saja. Ya, Harus dipraktekkan pelan-pelan bisa dipraktekkan ya. Pertama keyakinan kelas. Kita nggak bisa ngikut dari itu mau keyakinan. Dari kan buat dulu ya bisa dari. Ya, dengan pertanyaan apa rencana ke depan ini kan kita bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari. Tetapi ada satu pertanyaan dari saya seperti ini. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang sudah kita lakukan, apabila kenyataannya anak ini berkembang menjadi lebih kurang baik yang sudah kita lakukan karena ada dukungan dari orang tua di rumah yang salah, bagaimana? Ya mungkin kadang-kadang kan ada ya jadi ada orang tua yang berbeda dengan sekolah. Kita juga tidak bisa mengaku bahwa latar belakang pendidikan orang tua kita beragam banget gitu. Ya. Sebenarnya di tengah tadi saya sudah sempat bicara kalau dengan hukuman itu sendiri terkadang nggak bisa tercapai, guru nggak bisa jadi manajer, orang turun kita jadi pemantau. Ya kalau memang hukuman konsekuensi itu mau diterapkan itu nggak dosa. Tapi sedapat mungkin hukuman itu dihindarkan, gitu ya. Memang hukuman itu bisa mendisiplin, tapi tidak jangka lama dan tidak dari hati. Yang lebih itu konsekuensi yang lebih aman. Gitu ya. Hukuman juga kalau misalnya nggak diterima, kejadian seperti NTB sampai laporan polisi, ya, gitu ya. Paling aman itu konsekuensi. Kalau mau aman, bikin konsekuensi, misalnya habis keyakinan konsekuensi, itu masih diperbolehkan. Cuman kita mau meningkat lebih ke budaya positif, yaitu restitusi, yaitu untuk menghindari banyaknya sekarang semakin banyak kekerasan. Iya, kadang-kadang mungkin dari guru juga kita nggak bisa menampai guru, kadang-kadang terutama mulut ini ya. Harus sabar ya. Sabar, kalau udah dibilangin berkali-kali tadi, sebenarnya kita udah just ya. Caranya dengan apa yang sudah ada dengan kebiasaan anak-anak. Kemudian mesti ada kesepakatan juga dengan semua. Harus ada ini kembali kebijakan kepada pemiliknya. Karena kita akan jadi sia-sia. Kita kan semuanya tidak biasanya banget semuanya Apa yang Bapak Ibu harapkan? Kan Bapak Ibu dulu. Apa yang Ibu harapkan teman-teman rekan-rekan sejawatku yang terkasih untuk kelanjutannya? ada lagi Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman luar biasa untuk usaha-usahaan di sini ya. Terima kasih memberi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tinggi-tingginya Bapak Ibu semua. Terima kasih pengadilannya. Oke, yang paling muda siapa ya? Saya. Boleh bebek doa kita dulu. Oke, silakan Bang Feli. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kami semua belajar tentang bagaimana kami harus menerapkan apa yang sudah kami pelajari tentang menghadapi anak-anak kami, anak-anak didik kami. Terima kasih buat transfer dari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan biarlah semakin bertambah ilmu pengetahuan kami dan kami bisa menerapkan ilmu kami juga pada anak-anak kami, bahkan ada perubahan yang terjadi dari apa yang kami ajarkan kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur.
Terima kasih Bapak atas kesempatan kami boleh mengikuti apa yang sudah selama ini Tuhan. Kami percaya kami semuanya dapat berkat dan kami bisa menerapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you.